Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kusuma. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas A2 Siang, dengan nomor MPM 2105160547. Saya di sini akan membuat video tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq atau pencipta yang telah menghidupkan manusia dengan ruh yang bersumber dari Tuhan, yang ditiupkannya ke dalam jasad manusia. Manusia memiliki dua unsur di dalam dirinya, yaitu jasmani dan rohani. Selain itu, manusia juga diberi oleh Allah beberapa potensi, seperti fitrah akal, nafsu, untuk melengkapi manusia menjadi makhluk yang sempurna, dan wahyu khusus nabi atau rasul. Pernyataan di atas menjadi dasar yang kuat agar manusia sebagai hambanya menjaga hubungan baik kepada pemberi potensi tersebut, yakni Allah. Allah memberi kekayaan potensi, maka manusia membalas pemberian itu. Inilah yang disebut akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun perwujudan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala ini dapat terlihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, beriman, yakni meyakini secara mutlak akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama adalah beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu manifestasi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah diperintahkan kepada manusia dengan tujuan agar tidak mengalami kesesatan yang jauh. Yang kedua, bertakwa. Secara sederhana, takwa diartikan dengan takut. Takut untuk meninggalkan segala perintah Allah dan takut melaksanakan segala larangannya. Takwa dapat dimanifestasikan dalam bentuk amal kebajikan dan keibadah, termasuk bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan hakikat takwa. Namun dalam hal ini cukuplah dianggap dapat mewakili makna takwa yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Dengan demikian, tidak perlu diragukan lagi bahwa takwa merupakan salah satu sikap sebagai manifestasi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur nikmat atas segala sesuatu yang diperoleh. Sikap syukur nikmat merupakan manifestasi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak akan pernah mengumpat atau marah pada Allah atas segala apapun yang diperoleh dari hasil usahanya, meskipun jauh dari apa yang diharapkannya. Syukur nikmat ini merupakan kemurnian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat adalah bagian dari segala ibadah yang murni dari segala kemusyrikan dan sekaligus membina akhlak antara Allah dan makhluknya. Di samping itu, rasa syukur merupakan sikap atau perbuatan yang dapat menguntungkan bagi seorang mukmin, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya kepada seseorang. Sebaliknya, tidak bersyukur Allah akan murka dengan memberi azab yang pedih. Yang keempat, cinta dan ridha. Cinta adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Cinta yang utama harus ditujukan kepada Allah semata. Setelah itu, cinta kepada Rasul sebagai utusan Allah. Cinta utama itu hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya saja. Selanjutnya, cinta kepada orang tua dan yang lainnya. Semua cinta itu harus berjalan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Wujud cinta dan ridha kepada Allah adalah menyintai Allah lebih dari segala-galanya. Cinta dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan seorang hamba dengan mengikuti segala yang diperintahkan dan yang dilarangnya.
serta mengamalkan segala hal yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati dan ketundukan. Yang kelima, tawakal. Tawakal membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu hanya kepadanya. Tawakal merupakan wujud keimanan kepada Allah, sebab setiap orang yang benar-benar beriman kepada Allah akan menyerahkan segala urusan hidupnya hanya kepadanya dengan segala keridhaan hati. Pada dasarnya, menjalani hidupnya dengan tawakal adalah demi ketenangan dan ketentraman hati, karena semua dilakukan dengan tawakal, atau menjauhkan manusia dari penyakit fisik dan psikis. Dengan tawakal pula seorang mukmin akan melahirkan amalan yang suci baik lahir maupun amalan batin. Yang terakhir, ikhlas. Ikhlas adalah membersihkan sesuatu sampai bersih. Makna lain, seseorang melakukan perbuatan semata-mata berharap ridho Allah SWT. Ikhlas dalam melaksanakan seluruh perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, termasuk bagian berakhlak kepadanya. Suatu amalan disebut ikhlas jika memiliki 3 unsur, yakni 1. Adanya niat yang tulus, 2. Berbuat yang terbaik, dan yang ketiga, pemanfaatan hasil dari yang diupayakan. Kesemuanya bermuara pada pengabdian kepada Allah, tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan apapun, berarti telah melakukan amalan yang ikhlas. Pada dasarnya, keikhlasan ini adalah akhlak terhadap Allah yang dapat mengembangkan iman, takwa, rasa syukur, cinta, ridho, dan akhlak yang lain menjadi sempurna. Baiklah, itu saja pembahasan tentang video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.